Bab 2033. Kamu, Poison Wilder membelalakan matanya dan menatap Iwan. Tubuhnya segera rubuh ke tanah saat dia mati. Hal terburuknya adalah kenyataan bahwa dia adalah ahli pengguna racun. Keterampilan racunnya memungkinkan dia mengamuk di Yanbei, melakukan segala macam tindakan jahat, bahkan tanpa organisasi Drakmar mampu melakukan apapun padanya. Namun, Poison Wilder meninggal karena racun Veratrum yang mematikan dan racunnya sendiri mengakhiri hidupnya yang jahat. Itu adalah kematian yang pantas. Namun Iwan sedang tidak ingin repot-repot dengan Poison Wilder. Dia juga menelan bubuk putihnya. Tepat setelah itu, Iwan segera mengeluarkan pil detox esensial dan segera menelannya. Meskipun pil detox esensial dimaksudkan untuk menahan napas rapper dan bukan untuk bubuk putih sama sekali, pil detox esensial masih mampu menyembuhkan banyak hal. Pil ini cukup efektif untuk bubuk putih itu. Setelah itu, Iwan mulai menekan beberapa titik tekanannya, menggunakan ghost point pada titik-titik tekanan di sekitar dadanya. Bersamaan dengan pil detox esensial, pil itu dengan cepat mengeluarkan racun dari tubuhnya. Saat berikutnya dia mengeluarkan seteguk darah hitam racun di dalam tubuhnya telah dibersihkan sepenuhnya. Tepat setelah itu, dia mendengar langkah kaki yang panik. Scott, Anto, dan beberapa orang lainnya bergegas masuk dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Sebelumnya mereka berjaga di luar dan mendengar perkelahian dari dalam. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Iwan, jadi mereka tidak lagi peduli dengan perintah Iwan agar mereka keluar saat mereka buru-buru masuk untuk melihat. Tuan Busnadi, apakah Anda baik-baik saja? Mereka sedikit khawatir saat melihat darah di sekitar mulut Iwan. Kondisi Iwan juga terlihat buruk, jadi mereka bergegas maju. Aku baik-baik saja, hanya luka ringan saja. Aku baik-baik saja, ucap Iwan sambil tersenyum. Ah, itu bagus. Mereka menghela nafas lega ketika mendengar itu. Setelah itu mereka tanpa memikirkan sesuatu dan segera bersiaga sambil berkata dengan agak khawatir. Tuan Busnadi, di mana Poison Wilder? Di mana dia? Mungkinkah dia melarikan diri lagi? Tidak, Iwan menunjuk ke mayat di lantai. Dia sudah mati. Apa? Scott, Anto, dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat arah yang ditunjuk Iwan, akhirnya melihat mayat Poison Wilder. Sepertinya ini tempat persembunyian Poison Wilder. Scott dan Anto tercengang. Mereka cukup skeptis, tidak yakin bagaimana Iwan dengan mudah menemukan tempat persembunyian Poison Wilder dan bertanya-tanya, apakah Iwan salah? Namun terbukti bahwa Iwan mengatakan yang sebenarnya. Itu membuat mereka lengah. Baiklah, ini bagus, Tuan Busnadi. Saya tidak percaya Anda telah membunuh Poison Wilder. Anda sangat menakjubkan. Scott, Anto, dan yang lainnya sangat gembira setelah pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua melihat keterampilan Poison Wilder. Ia sangat sulit untuk dihadapi. Mereka tadinya mengira akan terjadi pertarungan sengit saat Iwan menemukan Poison Wilder. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri untuk mendukung Iwan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Poison Wilder yang terkenal kejam itu akan jatuh ke tangan Iwan dengan mudah, bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun. Sungguh sulit dipercaya. Tiba-tiba mereka sangat terkejut dan mereka semua kagum kepada Iwan. Bab 2034. Scott, kamu terlalu baik, aku hanya beruntung. Iwan tersenyum tenang mendengar pujian itu. Dia tidak berbohong sama sekali. Dia tidak pernah menyangka bahwa Poison Wilder telah diracuni sedemikian parahnya, dan dia akan mampu membunuh Poison Wilder dengan begitu mudah. Itu adalah kesempatan sempurna baginya. Kalau tidak, Iwan tidak akan bisa menang dengan mudah. Baiklah, karena Poison Wilder sudah mati, tugas kita selesai. Anto, Harun, kalian berdua bawa mayatnya. Ayo buat laporan kita. Iwan mengubah topik pembicaraan saat dia berkata, "Ya." Anto dan Harun menyetujui perintah tersebut saat mereka mengambil mayat itu. Tepat setelah itu perhatian Harun tertuju pada motherwood di tanah serta kotak kecil dan rumit itu. Jadi dia memasukkan kembali motherwood ke dalam kotak dan menyerahkannya kepada Iwan. Setelah itu mereka tidak berdiam diri sedetik pun. Saat meninggalkan tempat itu bersama keluarga Tiderton, setelah lebih dari 1 jam istirahat dan mencoba mengeluarkan racun, Fletcher, organisasi Drakmar wilayah barat serta tetua keluarga Tiderton dan yang lainnya berhasil pulih dari racun tersebut. Pada saat itu terdengar suara mobil dan 2 sedan berwarna hitam berhenti di dekatnya.
Tepat setelah itu, pintu pun terbuka dan seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun keluar dari mobil bersama dua pria tua berpenampilan mengesankan dan 5 bawahan lainnya. Mereka adalah bala bantuan dari wilayah barat organisasi Drakmar. Pria parubaya adalah orang dengan kekuatan paling besar di organisasi Drakmar wilayah barat. Namanya Thorin Oakwood. Setelah dia menerima laporan Fletcher, dia mengetahui bahwa organisasi Drakmar sebenarnya bisa menangani nafas Reaper dan juga melukai Poison Wielder. Lalu dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan luar biasa untuk menghadapi Poison Wielder. Jadi dia memimpin pasukannya membawa 2 pengawal naga platinum tingkat menengah dan beberapa ahli lainnya segera bergegas. Dia bersiap untuk menyingkirkan Poison Wielder secepat yang dia bisa. Seorang Tuan Oakwood melihat Thorin membawa bala bantuan secara pribadi. Fletcher dan yang lainnya dari organisasi Drakmar terkejut. Mereka pun buru-buru bergegas untuk menyambutnya. Tenang, Fletcher, kamu melaporkan bahwa seseorang dari wilayah selatan mampu menangani lapas Reaper Poison Wielder? Di mana orang itu? Aku ingin melihat bagaimana dia melakukannya. Thorin langsung bertanya dengan heran. Meskipun Poison Wielder hanya berada pada tingkat yang muna awal dan tidak sekuat organisasi Drakmar wilayah barat, dia masih seorang ahli racun, dan nafas Reaper miliknya benar-benar tidak dapat dipertahankan dan sangat sulit untuk diatasi. Selain itu, Poison Wielder berada di wilayah barat selama setengah tahun terakhir. Dia melakukan kejahatan di mana-mana, meninggalkan banyak pertumpahan darah. Sebagai penanggung jawab organisasi Drakmar di wilayah barat, dia tidak dapat menangkap Poison Wielder setelah sekian lama. Agak memalukan. Namun seseorang dari organisasi Drakmar wilayah selatan mampu menangani napas Reaper Poison Wielder. Tanpa kartu trust terkuatnya, Poison Wielder tidak perlu ditakuti lagi. Lalu dia memimpin pasukannya karena dia ingin segera menangani Poison Wielder dan juga karena dia ingin melihat si jenius yang berhasil menawarkan napas Reaper sendiri. Bab 2035. Itu, Fletcher kehilangan kata-kata setelah pertanyaan Thorin. Fletcher, ada apa? Apakah ada masalah? Thorin memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ketika Fletcher melaporkan situasinya kepadanya, Fletcher hanya memintanya mengirim orang untuk mendukung organisasi Drakmar wilayah selatan dan mengejar Poison Wielder. Namun Fletcher tidak memberitahu Thorin tentang bagaimana Iwan memimpin anak buahnya mengejar Poison Wielder. Dia tidak mengetahuinya saat ini. Tuan Oakwood, Tuan Busnadi sudah memimpin orang-orang dari wilayah selatan untuk mengejar Poison Wielder lebih dari 1 jam yang lalu, kata Fletcher. Apa? Thorin pun kaget mendengarnya. Senyuman di wajahnya membeku sepenuhnya. Asal bodoh, Poison Wielder adalah orang yang kejam dan jahat dan dia cukup kuat. Seni beracunnya tak terduga. Orang-orang di wilayah selatan hanya bertindak sendiri dan mengejar Poison Wielder. Bukankah mereka hanya ingin gagal? Thorin berkata dengan tidak senang. Thorin tahu bahwa Poison Wielder masih memiliki bentuk racun lain dari napas Reaper. Jika organisasi Drakmar di wilayah selatan tidak memiliki cukup pasukan, maka mereka akan kesulitan mengejar dan menangani Poison Wielder. Bahkan jika mereka mampu menangani napas Reaper, mereka sendiri bisa saja mendapat masalah. Itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Fletcher, apakah kamu punya cara untuk menghubungi mereka? Thorin pun bertanya. Ya, saya punya kontaknya Scott, kata Fletcher jujur. Baiklah, segera telepon dia, suruh semua pria dari wilayah selatan kembali dan berkumpul bersama kita. Aku tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka. Thorin berkata dengan tegas. Dia tahu betul bahwa hanya satu orang yang mampu menyembuhkan napas Reaper. Itu adalah orang terpenting dalam menangani Poison Wielder. Thorin tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi pada orang itu. Dia sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada Iwan dan organisasi Drakmar lainnya, sehingga mereka secara sembarangan akan jatuh ke tangan Poison Wielder. Maka organisasi Drakmar di wilayah barat akan semakin kesulitan menghadapi Poison Wielder. Pada akhirnya demi keamanan organisasi Drakmar wilayah selatan harus segera kembali. Setelah itu mereka bisa bekerja sama untuk menghadapi Poison Wielder. Itu merupakan pilihan paling cerdas. Ya Tuan, Fletcher mengakui perintah itu, lalu dia segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelpon Scott.
Di saat berikutnya sesuatu terjadi. Tidak perlu, kami sudah kembali. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Dua mobil berhenti tidak jauh dari Thorin, Fletcher, dan yang lainnya. Tepat setelah itu Iwan turun dari mobil bersama Scott, Anto, dan yang lainnya. Tuan Busnadi, Anda telah kembali, ini bagus. Fletcher sangat senang melihat mereka kembali. Namun karena Poison Wilder adalah pria jahat dan licik yang pandai tetap bersembunyi, dia tidak menyangka bahwa Iwan dan yang lainnya berhasil menangkap Poison Wilder. Dia merasa Iwan dan yang lainnya mungkin meninggalkan pencarian mereka setelah gagal menemukan jejak Poison Wilder. Tentu saja dia bukan satu-satunya orang yang berpikiran seperti itu. Bahkan Thorin dan yang lainnya pun berpikiran demikian. Tuan Busnadi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Oakwood dari organisasi Drakmar Wilayah Barat. Tuan Oakwood ini adalah ketua Kim pasukan dari organisasi Drakmar Wilayah Selatan. Namanya Tuan Busnadi. Fletcher memberikan perkenalan singkat.